Indonesian President Prabowo Subianto met US President Donald Trump for about 30 minutes during a bilateral meeting in Washington. Both leaders signed the long-awaited agreement on reciprocal tariffs shortly after attending the inaugural Board of Peace meeting. The agreement comes after months of negotiations. Last year, Washington lowered tariffs on Indonesian exports. The philosophy of this agreement, it has to be win-win. The benefit for the Indonesian people. Under the deal, Indonesian products entering the US, including coffee, cocoa, rubber, electronic components, semiconductors, and aircraft parts, will now face zero tariffs. Persaingan antara Indonesia dan Malaysia kembali memanas di sektor ekonomi. Kalau biasanya kita di negeri jiran sering ribut karena klaim budaya, sekarang beralih ke sektor ekonomi. Potensi cuan untuk ekonomi Indonesia semakin terbuka berkat kesepakatan tarif dagang baru dengan Amerika Serikat. Presiden Prabowo Subianto bisa menaklukkan singa di kandangnya. Ya, Donald Trump yang biasa dikenal arogan dan super licik mendadak luluh di hadapan RI1. Bahkan Presiden Amerika Serikat ini memberikan pujian tinggi untuk karisma Presiden Prabowo. Habis pulang dari Paman Sam, RI1 bisa membawa investasi sampai 600 triliun rupiah untuk Indonesia. Saat Indonesia untung besar di kesepakatan tarif dagang, Malaysia malah buntung. Negeri jiran bisa kehilangan cuan sekitar 500 triliun rupiah lebih, gara-gara blunder fatal Anwar Ibrahim. Kira-kira kenapa tuh? Tonton video ini sampai selesai ya. Indonesia untung, Malaysia buntung. Indonesia kembali menunjukkan diplomasi hebat di kancah ekonomi internasional. Presiden Prabowo Subianto baru saja kembali dari Amerika Serikat. RI1 membawa oleh-oleh spesial untuk rakyat tanah air. Indonesia resmi mendapat penurunan tarif dagang dari Amerika Serikat yang semula 32% menjadi 19%. Dengan hasil ini negara kita dipastikan untung besar. Indonesia berpeluang cuan sampai 800 triliun. Bahkan keuntungan ini bisa berlipat ganda dengan adanya zero tarif alias tarif 0% untuk beberapa komoditas barang Indonesia. Sebanyak 1.819 produk lokal Indonesia mendapat tarif 0% untuk masuk pasar Amerika Serikat. Di antara produk-produk yang mendapat zero tarif adalah kopi, kakao, rempah-rempah, karet, komponen elektronik, hingga semikonduktor. Khusus untuk sektor tekstil dan pakaian jadi, Amerika Serikat memberikan fasilitas tarif 0% melalui mekanisme tarif rate quota atau TRQ. Skema ini memungkinkan produk masuk tanpa tarif hingga batas kuota tertentu, sebelum dikenakan tarif normal apabila melampaui kuota. Dampak dari tarif 0% yang diberikan Amerika Serikat ini juga semakin besar. Ada 4 juta lapangan pekerjaan yang akan mendapat manfaat luar biasa hanya dari lini produk tekstil. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartanto bilang kalau tarif baru yang ditandatangani Indonesia dan AS akan memberikan manfaat signifikan bagi pekerja di sektor tekstil. Pembebasan tarif impor ini diharapkan membuat produk tekstil dan pakaian jadi Indonesia lebih kompetitif di pasar AS dibanding negara lain, kata Erlangga. Bahkan dari 4 juta lapangan kerja yang diuntungkan, dampaknya bisa meluas ke 20 juta masyarakat Indonesia. Kenapa demikian? Karena 4 juta lapangan kerja itu bisa membuka penyerapan tenaga kerja baru hingga 20 juta orang. Hal ini tentunya memberikan manfaat bagi 4 juta pekerja di sektor ini. Dan kalau kita hitung dengan keluarga, ini akan sangat berpengaruh terhadap 20 juta masyarakat Indonesia, tambah Erlangga. Menariknya kesepakatan tarif yang dicapai Indonesia lebih bagus ketimbang Malaysia. Loh Min, bukannya Indonesia dan Malaysia sama-sama dijatuhi tarif dagang 19% oleh Donald Trump? Memang betul nilai persentase tarif antara negara kita dengan negeri jiran sama, yakni 19%. Namun bedanya Indonesia tidak mendapat pengekangan yang super ketat dari pemerintah AS. Contohnya di sektor ekspor, Malaysia diwajibkan selaras dengan kontrol ekspor Amerika Serikat. Peraturan ini muncul setelah Malaysia menandatangani perjanjian perdagangan timbal balik pada Oktober 2025. Berkas dan isi kesepakatannya dapat kalian lihat di artikel pada website Gedung Putih berikut ini. Sementara bagi Indonesia, aturan ekspor kita tidak akan mutlak berpegang pada cara main AS. Pemerintah RI tetap akan menyelaraskan aturan ekspor secara internasional atau multilateral. Selain itu guys, kedaulatan ekonomi kita juga masih tetap utuh berkat kesepakatan dagang terbaru
Presiden Prabowo sukses membuat Trump tidak meminta kesepakatan yang neko-neko atau berat sebelah. Bahkan Trump justru memuji RI1 di hadapan para pemimpin elit dunia, seolah-olah Trump dan Presiden Prabowo adalah sahabat karib yang sangat dekat. A man that I really like a lot he's definitely tough. I don't want to fight him. President Prabowo of Indonesia, thank you very much. Please, this is a big guy. I tell you, I said, how many people in Indonesia? He said like 240 million. I said, no, say it again. How many? It's a big country you have. And you do a great job and respected by everybody. And thank you very much for being here. Thank you very much, Mr. President. Mendapat sanjungan tinggi dari Trump, RI1 pun tersenyum bangga dan merasa terhormat. Group of leaders and the ones that aren't here are watching on Zoom. I hope they enjoy it. And the press, we appreciate it very much, so respectful. You've been so respectful of what we're doing. What we're doing is very simple, peace. It's called the Border Peace, and it's all about an easy word to say, but a hard word to produce, peace. But we're going to produce it. Berbeda dengan Malaysia, negara tetangga kita ini kasihan banget. Saat berunding dengan AS, kedaulatan ekonomi mereka akhirnya tergadaikan. Sederhananya, bisa kita bilang Anwar Ibrahim sudah menjual kemerdekaan ekonomi negaranya. Statement keras ini bukan karangan admin loh, melainkan disampaikan oleh mantan menteri mereka sendiri, yakni Mohamed Azmin Ali. Politikus yang pernah menjabat sebagai menteri senior serta menteri perdagangan internasional dan industri ini bilang begini tentang kesepakatan tarif. Sedikit manfaat jangka pendek tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kerugian jangka panjang. Menerapkan perjanjian tersebut tidak akan membuat Malaysia lebih kuat, melainkan akan menandai penyerahan kedaulatan, netralitas, dan masa depan ekonomi kami, tegas Mohamed Azmin. Dalam kritiknya, politikus 61 tahun ini juga menyayangkan satu klausul di kesepakatan tarif tersebut. Satu klausul ini, kata Azmin, bisa merusak hubungan baik Malaysia dengan negara-negara lain. Yakni Malaysia wajib meniru pembatasan atau sanksi ekonomi AS terhadap negara lain. Jadi jika Amerika Serikat memutuskan untuk memblokir impor dari China atau Rusia, Malaysia harus melakukan yang sama. Klausul tersebut ada pada pasal 5.1 di Perjanjian Perdagangan Timbal Balik antara Malaysia dan AS. Dampak dari kesepakatan ini sangat besar untuk Malaysia. Salah satunya hubungan bilateral dengan Rusia atau China bisa runtuh. Padahal kedua negara ini adalah mitra investasi yang sangat diandalkan Malaysia dalam beberapa sektor. Bersama Rusia, negeri jiran punya ikatan yang kuat di sektor strategis seperti semikonduktor dan tenaga nuklir. Kuala Lumpur dan Moskow mencatat peningkatan investasi di dua bidang ini yang mencapai 30% pada 2025. Kami siap untuk memperluas perdagangan dengan Malaysia dan yakin hal ini akan saling menguntungkan. Kami berencana untuk meningkatkan pasokan energi, menjalin kerjasama di sektor nuklir, dan meningkatkan pasokan peralatan medis dan farmasi, ujar Duta Besar Rusia untuk Malaysia, Neil Latifov. Tebak berapa nilai investasi yang bergulir antara Malaysia dan Rusia? Angkanya mencapai 32 miliar dolar AS atau setara dengan 539 triliun rupiah. Sayangnya, gara-gara kesepakatan tarif dagang dengan Amerika Serikat, mereka terancam kehilangan pundi-pundi cuan tersebut. Selain itu, Malaysia juga terancam bakal sulit punya reaktor nuklir. Pasalnya, kesepakatan tarif dengan AS melarang mereka membeli bahan bakar nuklir dari negara tertentu. Hal ini berbeda jauh dengan Indonesia. Pemerintah kita justru sedang berusaha menjalin kerjasama nuklir yang intensif dengan Rusia. Bahkan Vladimir Putin sendiri yang menawarkan bantuan Rusia untuk proyek nuklir Indonesia. Putin mengatakan 2025 ini menandai hubungan diplomatik antara Indonesia dan Rusia selama 75 tahun. Menurutnya, kedua negara memiliki hubungan yang sangat aktif, termasuk dalam hal perdagangan dan ekonomi. Dalam 9 bulan pertama tahun ini, nilainya meningkat 17%. Kami memiliki prospek yang sangat menjanjikan di sektor energi, termasuk pembangkit listrik tenaga nuklir. Kami siap membantu negara Anda untuk mengembangkannya, ujar Putin kepada Prabowo pada pertemuan di Kremlin Desember 2025. Kembali ke Malaysia, coba lihat sekarang siapa yang akan menyesal. Kesepakatan tarif negeri jiran dengan Amerika Serikat begitu mengekang. Bukannya makin cuan, Malaysia malah tambah buntung. Bukan cuma itu, negara tetangga kita ini bisa dibilang seperti boneka Amerika Serikat. Masa para pemimpin tinggi Malaysia nggak sadar kalau mereka sedang dijadikan tameng oleh AS?
Malaysia sekarang adalah senjata paman Sam untuk melawan supremasi Cina di Asia. Buktinya, AS sedang mengeruk mineral tanah jarang milik negeri jiran. Trump berhasil merampok mineral Malaysia dalam jumlah tak terbatas. Malaysia tidak akan memberlakukan larangan atau kuota ekspor terhadap mineral penting dan logam tanah jarang ke AS. Pemerintah juga berjanji mempercepat pengembangan sektor mineral dan logam tanah jarang melalui kemitraan dengan perusahaan-perusahaan AS, termasuk dengan memberikan izin operasi jangka panjang. Lantas, apa hubungannya dengan Cina? Sebagai informasi, Cina adalah penghasil mineral global terbesar di dunia. Mereka adalah produsen utama untuk banyak logam dan mineral penting, salah satunya logam tanah jarang. Status Cina sebagai penguasa mineral global ini sempat membuat Trump murka. Pasalnya, negeri tirai bambu berhasil mendikte AS di perjanjian tarif dagang. Jadi, Amerika Serikat dan Cina sempat menggelar perundingan yang menghasilkan kesepakatan Jenewa pada Mei 2025. Dalam kesepakatan tersebut, AS bakal mengurangi tarif dagang ke Cina dari 50% menjadi 25%. Sebagai timbal baliknya, Cina setuju untuk mencabut ekspor logam tanah jarang ke AS. Nah, bahan baku logam tanah jarang ini penting banget untuk paman Sam, guys. Pasalnya, mereka akan dipakai untuk produksi industri semikonduktor, elektronik, sampai pertahanan AS. Namun di tengah jalan, kesepakatan ini batal karena Cina menarik diri. Gara-gara manuver negeri tirai bambu, perusahaan mobil di AS bisa tutup produksi berjamaah. Tanpa akses yang memadai terhadap unsur-unsur dan magnet ini, pemasok otomotif tidak akan dapat memproduksi komponen otomotif vital termasuk transmisi otomatis, throttle body, alternator, berbagai motor, sensor, sabuk pengaman, speaker, lampu, motor, sistem kemudi bertenaga, dan kamera, kata Aliansi untuk Inovasi Otomotif dalam suratnya kepada pemerintahan Trump dikutip dari Al Jazeera. Nah, Malaysia malah ngasih akses sebebas-bebasnya untuk AS mengambil logam tanah jarang mereka. Tujuannya agar paman Sam punya sumber daya harta karun selain dari Cina. Ya, simpelnya seperti yang sudah kami sebut di awal, Malaysia telah menggadaikan kedaulatan sumber daya alam dan ekonominya untuk Amerika Serikat. Tapi Anwar Ibrahim masih ngotot negaranya tidak melakukan hal tersebut. Bagi saya, keputusan yang kami ambil adalah yang melindungi citra negara dan melayani kepentingan nasional. Secara ekonomi, dalam hal investasi, dan yang paling penting membawa manfaat bagi rakyat, kata Anwar seperti dikutip oleh media lokal. Padahal rakyat Malaysia marah besar dengan kebijakan Perdana Menteri mereka. Gimana menurut kalian? Kira-kira Indonesia bakal cuan besar dari kesepakatan tarif baru dengan AS? Lantas seberapa besar kerugian Malaysia untuk jangka panjang? Paket celana murah beli 3 cuma 100 ribuan, bisa dipakai cowok dan cewek. Cek linknya di bawah ini. Malaysia diserang penyakit mematikan. Bukan cuma kondisi ekonomi saja yang terancam, kesehatan ribuan warga Malaysia juga dalam bahaya besar. Negeri jiran tiba-tiba dihantam penyakit aneh yang cukup mematikan. Waduh, apa mungkin bakal muncul pandemi baru dari negeri jiran? Ternyata penyakit berbahaya yang sedang menyebar di Malaysia adalah tuberkulosis atau TBC. Penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis ini bisa sangat mematikan. Jika tidak ditangani dengan serius, 2/3 penderita tuberkulosis bisa meninggal setelah 3 tahun didiagnosis. Nah, sekarang kasus tuberkulosis lagi marak di Malaysia. Kementerian Kesehatan Malaysia melaporkan hingga awal Februari 2026 telah terdeteksi 10 klaster TBC baru di 7 negara bagian. Kasus kumulatif TBC di Malaysia melonjak menjadi 3.161 kasus sejak awal tahun. Dikutip dari Straits Times, berdasarkan data terbaru yang dirilis Kementerian Kesehatan Malaysia per 15 Februari, Sabah menjadi wilayah dengan kasus tertinggi yakni 614 kasus, disusul oleh Selangor dengan 476 kasus, dan Sarawak dengan 257 kasus. Ruangan yang ramai, tertutup, dan kurang ventilasi meningkatkan resiko penularan, terutama jika ada individu dengan TB aktif yang belum diobati, dilansir dari pernyataan Kementerian Kesehatan Malaysia. Awalnya, penyebaran TBC yang masif ini diduga karena faktor bulan Ramadan. Namun, anggapan tersebut langsung ditepis oleh Kementerian Kesehatan Malaysia. Ramadan sendiri bukanlah penyebab penularan TB. Namun, interaksi sosial yang lebih tinggi selama bulan Ramadan dapat meningkatkan resiko paparan. Waduh, gawat banget kasusnya kalau sampai terus meluas. Mari kita doakan tetangga kita Malaysia agar penyebaran tuberkulosis ini bisa segera reda dan ditangani. Paket hemat beli 7 kaos cuma 80 ribuan aja, cek linknya di bawah ini.
Dengan perbedaan jomplang di kesepakatan tarif dagang, akankah pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih meroket dibanding Malaysia pada 2026?